Saya dengan bangga mengapresiasi Sri Kandi PLN UID S2JB atas peran dan kontribusinya dalam mendukung kinerja dan keberlanjutan PLN. Peran dan kontribusi Sri Kandi PLN dari perspektif internal. Sri Kandi PLN telah menunjukkan dedikasi dan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini terlihat dari tingginya produktivitas dan kualitas kerja yang dihasilkan. Selain itu, Sri Kandi PLN juga telah berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan inklusif. Dari perspektif eksternal, Sri Kandi PLN telah menjadi representasi positif perusahaan dalam berbagai kegiatan, baik di bidang sosial maupun lingkungan. Hal ini telah membantu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Saya yakin bahwa Sri Kandi PLN akan terus berkarya dan berkontribusi lebih besar bagi perusahaan. Saya pun akan terus memberikan dukungan penuh kepada Sri Kandi PLN dalam menjalankan program kerja yang telah disusun. Maju terus Sri Kandi PLN menjadi pribadi anggun, cerdas, dan tangguh. Halo Elektrizen, podcast PLN UID S2JB kembali lagi. Sebelumnya kita sudah sering melaksanakan beberapa podcast yang lebih dikenal dengan Skuter atau S2JB Connect to Customer. Sekarang kita punya subprogram baru yang disebut dengan Posting. Podcast Sapa Sri Kandi dan Sharing. Ini adalah podcast khusus untuk para Sri Kandi anggun, cerdas, dan tangguh di PLN UID S2JB. Nah, Elektrizen, jadi di BUMN, selain di PLN ya, lebih tepatnya di BUMN, kita itu punya sebutan Sri Kandi untuk semua karyawan perempuan. Nah, Sri Kandi ini merupakan wadah menampung inspirasi para pegawai perempuan yang melaksanakan peran ganda. Nah, di sini kita sudah mendatangkan 2 orang narasumber. Yang di sebelah sana yang cantik dan pakai jilbab itu ada Kakak Olive. Kakak Olive selaku Ketua Gugus Tugas Sri Kandi PLN UID S2JB, dan yang ada di sebelah saya ini yang cantik juga ada Kakak Agustina Pratiwi selaku Sri Kandi Leader yang menjabat sebagai manajer unit layanan pelanggan. Oke, boleh disapa dulu nih Kak Olive, teman-teman Elektrizen kita sekaligus kenalan. Halo Elektrizen UID S2JB, perkenalkan saya Kakak Olive ya, Kak Ika ya, sebutan di Sri Kandi itu untuk semua Sri Kandi di PLN kita sebut sebagai kakak. Saya Kakak Olive, Olivia Andriana, di Sri Kandi, di gugus tugas Sri Kandi itu ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas Sri Kandi ya, atau Sri Kandi Championnya UID S2JB. Sementara untuk keseharian saya itu di kantor UID sebagai manajer akuntansi Kak Ika. Oke, mantap. Ini berarti dua-duanya leader nih Elektrizen. Silakan Kak Tiwi, boleh kenalan dan sapa Elektrizen dulu. Oke. Hai Elektrizen, nama saya Agustina Pertiwi. Kalau sekarang sebagai manajer ULP Kota Baru UP3 Jambi. Oke, nah Elektrizen, di podcast posting episode pertama ini kita akan mengangkat bagaimana Sri Kandi dapat mengoptimalkan perannya baik di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Sri Kandi, saya pengen tanya dulu nih sama Kak Olive. Boleh diceritain Kak Olive, Sri Kandi PLN itu apa sih biar Elektrizen pada kenal nih? Tapi sebelumnya ini mungkin sebelum saya jelaskan sedikit ya mengenai Sri Kandi ini, pertama sekali saya mengapresiasi nih diadakannya posting ini ya, podcast Sapa Sri Kandi dan sharing ya. Ini merupakan inisiasi dari salah satu WG kita ya, working group kita di budaya dan karakter. Ini merupakan ajang untuk sharing sessionnya ya teman-teman Sri Kandi. Oke Kak Ika, jadi kalau kita berbicara mengenai Sri Kandi PLN Kak Ika ya, Sri Kandi PLN itu sebenarnya merupakan, tadi udah Kak Ika singgung juga ya, turunan dari program Sri Kandi BUMN yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN ya, untuk sebagai wadah dari komunitas pegawai BUMN yang perempuan ya untuk berkarya
yang tujuannya adalah untuk mendukung sesama perempuan ya, woman super woman dalam berkarya dan berprestasi di dalam berbagai peran Sri Kandi ya. Mungkin Kak Ika sama-sama ketahui sebagai Sri Kandi itu berperan sebagai ibu, sebagai istri, dan juga tentu saja sebagai wanita pekerja. Nah, Sri Kandi PLN ini itu merupakan suatu gugus tugas yang dibentuk sebenarnya untuk memastikan organisasi ini mengimplementasikan program pengarus utamaan gender, atau mungkin yang biasa kita dengar kesetaraan gender ya, di PLN Group, dengan menerapkan Sri Kandi atau menginisiasi pembentukan gugus tugas Sri Kandi PLN ini. Itu PLN menunjukkan bahwa PLN ini mendukung terhadap program pemerintah pencapaian pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs KIK. Nah, kesetaraan gender dan women empowerment ini merupakan salah satu pilar sosial ya, pilar sosial dalam kerangka ESG yang merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai si SDGs tadi Mbak Ika. Oke, berarti tujuan utama dibentuknya Sri Kandi ini adalah sebagai wadah untuk mendukung sesama perempuan, benar begitu ya, Pak Olive ya. Oke, nah untuk mendukung sesama perempuan ini kira-kira dalam pelaksanaan programnya itu siapa aja sih yang terlibat, Kak Olive? Nah, ini pertanyaan menarik ini Kak Ika. Jadi walaupun ini namanya Sri Kandi PLN, itu Sri Kandi PLN nggak bisa berdiri sendiri ya. Kita tetap membutuhkan yang namanya Sri Kando nih. Kalau kita Sri sebut Kando, Sri Kanda. Kalau Palembang Sri Kando ya. Nah, iya, kalau Palembang iya. Jadi walaupun ini disebut dengan komunitas Sri Kandi PLN, tetapi dalam pelaksanaan program-program kerjanya Sri Kandi ini itu tetap kita butuh support atau dukungan dari top manajemennya PLN dan juga BPO ya, business process owner dari masing-masing bidang di kantor kita ini, yang tujuannya adalah untuk memberikan dukungan agar program-program kerja Sri Kandi ini bisa terimplementasi. Jadi semua pegawai PLN itu akan terlibat di dalam Sri Kandi PLN ini. Oke, jujur aku sih sebenarnya senang banget ya Kak Olive dengan adanya Sri Kandi ini, karena di sini kita bisa saling support satu sama lain. Karena dalam melaksanakan peran ganda sebagai karyawan di perusahaan, selain itu di luar perusahaan kita juga punya kehidupan yang namanya rumah tangga, kehidupan sosial sama teman, harus jadi ibu, istri, dan anak. Kompleks sekali kayak gitu. Iya, kompleks sekali, dan untuk menjalankan peran itu supaya bisa maksimal, pasti kita perlu dukungan satu sama lain. Nah, untuk mendukung hal tersebut Kak Olive, kira-kira program yang dilaksanakan Sri Kandi PLN UID S2JB ada apa aja Kak Olive? Untuk program kerja dari Sri Kandi S2JB ini kita itu mengadop ya Kak Ika ya. Jadi sebenarnya untuk Sri Kandi ini kan sudah ada di level pusat, itu gugus tugas Sri Kandi pusat ya, yang diketuai oleh Kak Cynthia Rusli, Direktur Keuangan kita. Nah, gugus tugas Sri Kandi pusat ini sudah menyusun program kerja Sri Kandi ini menjadi 4 working group. Nah, kita pun di unit itu ditunjuk namanya Sri Kandi Champion ya, Sri Kandi Champion, yang kebetulan untuk sekarang ini saya ditunjuk ya oleh manajemen kita sebagai Sri Kandi Championnya. Kita juga sudah membentuk gugus tugas sendiri ya, gugus tugas Sri Kandi UID S2JB yang sudah disahkan dengan SKJM 042 ya, tanggal 30 Agustus kemarin. Untuk program kerja kita juga menyusun di dalam 4 working group tadi Kak Ika. Yang pertama itu adalah working group kebijakan dan advokasi ya. Fokus dari working group kebijakan dan advokasi ini adalah untuk penyusunan arsitektur kebijakan PUG atau pengarus utamaan gender ini, serta penyempurnaan kebijakannya. Dan juga di sini ada pendampingan. Nah, ini mungkin sesuatu yang kita harapkan jangan sampai terjadi ya di kita ya, yang disebut dengan sexual harassment atau kekerasan seksual. Nah, itu di sini adalah fokus dari WG si kebijakan dan advokasi. Nah, WG kebijakan dan advokasi ini mempunyai 4 program kerja Kak Ika. Yang pertama adalah mengoverview dan harmonisasi ya kebijakan PUG, lalu counterpart dari kebijakan PUG, sosialisasi dan menginternalisasikan, serta advokasi dan pendampingan kepada penyintas dari sexual harassment tadi atau diskriminasi apapun yang dialami. Nah, ranahnya untuk UID di sini atau di unit kita itu lebih kepada untuk sosialisasi dan internalisasi kebijakan. Karena kalau untuk penyusunan itu ranahnya di pusat Kak Ika ya. Jadi kita nanti tugas dari Sri Kandi, kakak-kakak Sri Kandi yang bergabung di gugus tugas ini adalah nanti untuk mensosialisasikan
dan menginternalisasikan kebijakan-kebijakan terkait PUG dan sexual harassment tadi. Itu yang pertama, Kak Ika. Oke, untuk yang kedua itu program kerjanya ada di WG Budaya dan Karakter ya, Kak Ika ya. Nah, WG Budaya dan Karakter ini fokus kepada penguatan karakter Srikandi yang tadi sudah Kak Ika singgung, itu adalah biek, anggun, cerdas, tangguh ya. Nah, ini Srikandi PLN tuh harus mempunyai karakter anggun, cerdas, dan tangguh, dan cukup kompleks ya ini ya. Harus anggun, harus cerdas, dan harus tangguh nih, seperti yang diwakili nih sama Srikandi yang di sebelah saya ya, yang menjadi MULP yang itu nggak kenal siang malam hujan petir ya, Kak. Ready on call. Betul. Ini di dalam WG ini ada 6 program kerja. Yang pertama itu adalah Srikandi Biek ya, tadi untuk karakter Srikandinya nanti akan ada panduan Kak Ika untuk do and dance-nya dari si ACD tadi ini. Nanti kita akan dapat buku saku nih nanti Kak Ika dari pusat ya untuk pedoman perilakunya Srikandi. Lalu yang kedua itu adalah Srikandi Champion. Itu tadi juga sudah saya sampaikan bahwa di S2JB kita sudah punya Srikandi Champion ya, kebetulan untuk sekarang saya sendiri. Lalu kita juga sudah punya gugus tugas Srikandi. Lalu yang ketiga ada pemilihan top inspiring Srikandi. Jadi nanti akan ada, itu direncanakan dari gugus tugas Srikandi pusat di bulan Desember nanti berbarengan dengan Hari Ibu akan ada pemilihan top inspiring Srikandi PLN. Nah, tugas kita di gugus tugas yang sudah kita bentuk nanti kita juga akan memilih talent nih yang akan kita wakilin untuk menjadi wakilnya S2JB nanti untuk ikut pemilihan di pusat. Nah, rencana kemarin dari WG Budaya dan Karakter ini kita juga akan memilih wakil-wakil kita dari masing-masing UP ya. Nanti masing-masing UP juga akan mengirimkan talentnya untuk kita seleksi yang akan kita kirim ke pusat. Lalu yang keempat itu adalah di WG Budaya dan Karakter ini itu adalah ngobrol santai seputar gender ya. Nah, ini yang diinisiasi nih oleh teman-teman tim WG ini dengan penyelenggaraan podcast yang disebut dengan posting ya. Posting podcast Sapa Srikandi dan sharing. Dan sharing ya. Oke, nah ini merupakan bagian dari program kerja Budaya dan Karakter. Lalu yang keempat itu adalah Srikandi Hadir, Srikandi Menyapa. Nah, ini nanti di program kerja ini nanti Srikandi leader itu akan turun ya ke unit-unit dan diprioritaskan adalah unit yang memiliki karyawan Srikandinya itu minoritas. Jadi nanti kita akan memberi semangat, memberi motivasi ya kepada teman-teman Srikandi kita untuk menjalankan peran gandanya tadi Kak Ika. Jadi tetap bersemangat walaupun mungkin ya kalau satu atau dua itu mungkin agak di pelosok-pelosok ya Kak Tiwi ya. Nah, kalau di level pusat sendiri untuk Srikandi Hadir Menyapa ini juga gugus tugas Srikandi pusat juga udah turun Kak Ika. Nah, jadi gugus tugas Srikandi pusat yang digawangi oleh Kak Cynthia ya itu sudah datang ke unit dan alhamdulillah salah satu unit yang dikunjungi itu adalah S2JB. Mungkin Kak Ika dan teman-teman ingat ya di awal Juni kemarin itu ada acara di lantai 6. Nah, itu merupakan bagian dari program kerja Srikandi Hadir Menyapa. Jadi datang ke unit-unit, nah itu kemarin dibarengin dengan acara centralized payment ya di web ya. Jadi itu sudah dilaksanakan. Lalu untuk yang terakhir di program Budaya dan Karakter ini adalah penguatan simbol kesetaraan gender. Itu nanti akan ada mungkin semacam banner ya atau artefak-artefak nanti yang menunjukkan bahwa ini PLN mendukung adanya kesetaraan gender dan women empowerment di PLN. Itu yang kedua ya Kak Ika lah. Lalu yang ketiga itu banyak rupanya. Ada iya benar, ada 4. Oke. Yang ketiga itu tadi Budaya dan Karakter sudah. Yang ketiga adalah capacity building. Nah, itu bagaimana meningkatkan atau mengembangkan kompetensi dari Srikandi baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Yang tujuannya tadi itu Kak Ika, kita women support women ya. Jadi bagaimana saling mendukung. Dan di dalam WG capacity building ini juga ada 6 program kerja. Yang pertama itu untuk pemetaan life track Srikandi ya, untuk ini ranahnya di pusat ya Kak Ika ya. Lalu ada Women Acceleration, Green Women Acceleration. Ini tujuannya adalah untuk mendorong talent-talent Srikandi dapat berperan lebih banyak ya di PLN, karena mungkin untuk kita sama-sama ketahui juga Electrizen bahwa keberadaan Srikandi ini juga menjadi KPI manajemen kita di pusat ya, BOD. Jadi itu tadi untuk mencapai rating ISG tadi Kak Ika, itu menjadi skor penilaian ya, dan juga ini berkontribusi nanti untuk kita
yang agak bingung kok tiba-tiba jadi heboh ini Sri Kandi gitu. Iya. Itu kita sebenarnya mendukung terhadap pencapaian kinerja korporat juga Kak Ika. Jadi bukannya kucuk-kucuk ada gitu ya. Betul. Nah itu yang tadi jadi Human Acceleration. Lalu ada kegiatan Sri Kandi Goes to Campus. Nah nanti Sri Kandi mungkin akan datang ke kampus-kampus yang nanti akan kita tentukan ya. Tujuannya kita di sini juga adalah untuk mengempower ya para mahasiswi untuk juga percaya diri dan memberdayakan diri mereka sendiri. Dan tak lupa kita juga menyampaikan pesan korporat. Kita ada strategisnya kita itu terkait transisi energi. Kayak nanti kita juga sampaikan, nanti mungkin teman-teman capacity building akan menyusun ya materi apa yang disampaikan. Kita menyampaikan keberadaan Sri Kandi ini dan juga transisi energi di PLN. Oke. Lalu yang keempat dari program kerja capacity building ini adalah say no to sexual harassment. Jadi Sri Kandi say no to sexual harassment. Nah ini mungkin kelihatan sepele, tapi mungkin ada teman-teman kita yang pernah mengalaminya ya. Nah ini akan mendapatkan pendampingan dari Sri Kandi nanti bekerja sama dengan EAC ya, Employee Assistance Center ya. Jadi nanti akan ada wadah untuk bagaimana pengaduannya, bagaimana pendampingannya. Karena kan mungkin korban-korban atau penyintas ini kan malu ya, banyak yang malu untuk mengadukan apa yang mereka alami. Nah jadi nanti kita akan masuk ke sana juga Kak Ika. Lalu yang kelima itu adalah Sri Kandi Life Skill Series. Nah mungkin ini kemarin sudah ya kita ya. Seru itu. Ya. Seru itu. Saya juga sangat-sangat terharu ya melihat ternyata teman-teman sangat antusias dengan adanya Sri Kandi ini. Dan memang terasa banget yang namanya woman super woman itu. Mungkin kita kemarin yang agak silo gitu kan, lu gue sekarang saya ngerasain tuh. Walaupun mungkin kemarin saya belum sempat hadir ya Kak Ika ya. Nanti Kak Tiwi mungkin kita bisa agendakan di Jambi ya. Oh boleh itu Kak. Sri Kandi Life Skill Series-nya kita kemarin lebih ke beauty class ya Kak Ika ya, beauty class sama untuk anti aging ya. Jadi tadi karena salah satu karakter adalah anggun nih. Jadi walaupun kerjanya kayak Kak di lapangan ya, tetap ya skincare gitu ya. Iya benar. Itu yang kelima. Lalu untuk program kerja yang terakhir dari WG Capacity Building ini adalah penyusunan grand design materi pembelajaran untuk kesetaraan gender ini Kak Ika. Nah ini ranahnya juga di pusat, nanti gugus tugas Sri Kandi bekerja sama dengan Pusdiklat ya dan profesional terkait di bidang inilah. Dan ketiga baru Kak Ika ya, terakhir ya. Oke, ya. siap. Banyak juga ternyata ya. Banyak. Lalu yang Tapi saya terakhir- nangkep. Iya, Oke. yang terakhir ini adalah WG itu infrastruktur dan TJSL. Nah ini juga sangat-sangat penting Kak Ika. Jadi untuk infrastruktur TJSL ini fokusnya adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk Sri Kandi dan juga tidak melupakan di sini peran serta Sri Kandi di social responsibility kan. Jadi tanggung jawab sosialnya juga ada. Nah ini yang sangat-sangat kita apresiasi di mana dengan adanya Sri Kandi ini untuk pemenuhan infrastrukturnya itu adalah salah satunya seperti toilet terpisah ya. Jadi benar. alhamdulillah mungkin saya belum tahu nih apakah sudah sampai ULP ya, tapi mudah-mudahan itu akan menjadi program Kak Tiwi ya. Itu harus ada toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya ruangnya aja ya, tapi memang posisinya juga harus terpisah. Lalu untuk laktasi, nah laktasi juga dipastikan harus ada di masing-masing kantor. Dan untuk childcare, nah untuk childcare memang kita ini tergantung nanti dari hasil survei ya. Mungkin kita sesuaikan dengan kebutuhan, tapi seandainya itu memang dibutuhkan itu akan disupport oleh korporat. Oke, mantap. Ya, Ada lagi Kak? tujuannya adalah untuk membuat nyaman Sri Kandi Oh ya. iya, betul. Lalu ada dua lagi nih yang di WG-nya infrastruktur dan TJSL. Yang kedua ini juga sangat penting ya. Itu adalah Sri Kandi dengan social responsibility-nya. Nah ini didorong dengan kegiatan-kegiatan sosial. Nanti Sri Kandi akan berkolaborasi dengan TJSL yang tujuan utamanya adalah bagaimana memberdayakan perempuan, baik itu Sri Kandinya PLN maupun perempuan di masyarakat. Gitu Kak Ika. Nah yang terakhir di WG infrastruktur dan TJSL ini adalah Sri Kandi support event Sri Kandi. Jadi nanti Sri Kandi akan mensupport baik itu kegiatan di 3 WG yang lain atau mungkin juga teman-teman di WG ini punya kegiatan sendiri, nanti kita bisa rencanakan Kak Ika. Yang tujuannya tadi itu sebenarnya semua untuk pemberdayaan perempuan dan membuat nanti Sri Kandi ini bisa nyaman dalam bekerja ya.
Itu Kak Ika untuk program-program Oke. kerja Sri Kandi. Oke, luar biasa banget ya Electrizen, programnya itu sudah disusun sedemikian rupa Iya, betul. supaya para perempuan dapat mengoptimalkan perannya, Peran, betul. memaksimalkan kontribusinya, kemudian mengoptimalkan kemampuan yang ia miliki untuk berdaya di perusahaan, tapi juga diperhatikan keseimbangannya untuk aktivitas luar perusahaan. Dan selain itu juga tadi ada yang namanya perlindungan ya terhadap perempuan ya Kak. Berarti di PLN itu perempuan tidak hanya berdaya namun juga dilindungi gitu. Oke, mantap banget. Terus kemarin Electrizen kita juga sudah sempat melaksanakan life skill series yang benar-benar seru banget. Jadi buat ibu-ibu nih yang datang udah pagi-pagi, berangkat pagi-pagi, nganter anak sekolah dulu gitu kan, terus pulangnya udah keburu maghrib, gak sempet mau skincarean, gak sempet mau cek kulit rutin. Nah itu di S2JB kita datengin dokter sealat-alatnya lengkap, jadi supaya tetap bisa anggun ya Kak Olive, mantep banget. Nah Electrizen, selain program-program Sri Kandi nih, kita sudah mendatangkan praktisi langsung nih. Sri Kandi lapangan kita ada Kak Tiwi di sini. Beliau sudah pernah memimpin unit layanan pelanggan dan rotasi 4 kali ya Kak Tiwi ya? Ya, betul sekali Kak Ika. Boleh diceritain Kak Tiwi di mana aja nih pernah penempatannya? Oke. Kalau untuk saya sendiri awal mulainya itu di 2018 itu di ULP Seberang Kota. Di ULP Seberang Kota memang Sri Kandi kedua ya, leader Sri Kandi yang kedua di ULP Seberang Kota. Untuk selanjutnya di ULP Muara Bulian P3 Jambi juga, dan di situ Sri Kandi pertama, leader Sri Kandi yang pertama di ULP Muara Bulian. Di sana 1 tahun 8 bulan. Kalau tadi di Seberang Kota 1 tahun 3 bulan. Lanjut langsung di ULP Telanepura. Di sana 2 tahun 3 bulan. Nah itu pas peralihan kebetulan juga pas posisi lagi hamil. Wow. Jadi ikut mimpin nih si jabang bayi di dalam perut nih. Terus yang saat ini sampai saat ini itu di ULP Kota Baru, dan di sini juga leader Sri Kandi yang pertama juga di ULP tersebut. Ada sedikit deg-degan apalagi di ULP Kota Baru Kak Ika, Kak Olive itu 196.000 pelanggan. Wah, lumayan besar ya. Oke, nah Kak, BTW ini kan Kakak udah 4 kali rolling sebagai leader ya. Dan bahkan pernah memimpin itu saat lagi hamil. Wah, jadi si Dede udah terlatih dari dalam perut untuk menjadi seorang leader nih ceritanya. Nah Kak, dalam menjalankan peran ganda tersebut sebagai seorang leader dan sebagai seorang diri Kak Tiwi sendiri nih, gimana sih Kak cara mengoptimalkan apa yang kita miliki supaya kontribusi kita itu bisa maksimal? Kira-kira Kak Tiwi punya tipsnya nggak nih buat Electrizen supaya tetap bisa berdaya menjadi working mom gitu? Ya, Kak Ika, Kak Olive, kalau kita semuanya bekerja ya di situ, tapi memang tadi yang Kak Ika ceritain pagi-pagi harus ngantar anak dulu, mungkin nggak sempet skincarean, tapi memang itu semuanya dibangunnya itu juga dengan tidak mudah ya kan, bertahap untuk menyeimbangkan peran ganda antara sebagai leader dan juga sebagai ibu yang baik di rumah, istri yang baik di rumah. Kalau langkah-langkahnya ya itulah tadi, menyeimbangkan peran ganda itu kalau menurut saya itu ada 6. Yang pertama Juga ternyata ini ya, Siap-siap ini menurut saya Siap mendengarkannya. ada 6. Yang pertama itu ya fokus dalam pekerjaan saat di jam kerja, fokus. Jadi hindarkan bergibah dulu. Dan bergibah, memang fokus dalam pekerjaan. Kalau memang nanti jam istirahat saat break sebentar, ya sempatkan untuk video call anak yang di rumah sebentar saja, 5 menit, 10 menit, sudah tahu kondisi dia lagi main apa itu. Terus yang kedua, terbuka sama atasan. Itu yang pasti, dengan kondisi working moms ini kita harus terbuka sama atasannya. Terus yang ketiga, respect sama rekan kerja. Rekan kerja tentunya banyak, dan di situ banyak Sri Kando tadi ya Kak Olive ya gitu kan. Jadi ataupun ada juga working moms juga di unit kita. Jadi memang kita harus respect saat-saat jam kerja, apa yang perlu kita bantu, apa yang harus kita sama-sama lakukan dalam pencapaian target. Nah, terus yang keempat,
lakukan pillow talking sama suami di rumah. Itu harus dilakukan setiap saat. Terus yang kelima, luangkan waktu. Kalau memang kita lagi istirahat, kita lagi tidak ada deadline, ya ayo jalan-jalan sama keluarga. Terus yang terakhir, ajarin anak-anak supaya anak-anak tahu, oh iya mamanya kerja, mamanya itu seorang manajer. Ajarin anak-anak untuk selalu berdoa untuk memberkati pekerjaannya maminya sama ayahnya. Jadi sehingga dia selalu tahu dalam setiap doanya itu, oh iya ini untuk anak-anak. Itu sih kalau jadi memang posisi seimbang di rumah maupun di kantor. Bener banget ini, bener banget. Aku pas dengernya langsung iya banget ini, iya banget. Relate banget, tinggal kita harus berkomitmen untuk mampu melaksanakan itu ya Kak ya, supaya apa yang kita laksanakan, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita niatkan itu sejalan. Oke, nah Kak, kemudian dalam menjalankan peran ganda ini pasti kan ada tantangannya ya. Nah, yang menurut Kak Tiwi tantangannya itu paling besar itu apa Kak? Ya, kalau tantangan apalagi unit 4 unit itu masing-masing kan berbeda ya, secara personnya, secara stakeholdernya itu kan berbeda-beda. Kalau tantangannya itu masih dianggap ternyata masih muda ya, ternyata manajernya seorang perempuan ya, baru kali ini manajer PLN itu perempuan. Itu beberapa kali terdengar. Jadi di situ oh kok seperti ini ya. Itu memang dari tantangan dari sisi luarnya itu kami itu Sri Kandi ya bisa loh gitu kan. Itu tantangannya yang memang semakin bikin panas ya. Aku bisa loh gitu kan. Jadi justru jadi iya. gitu ya. Itu tantangan dari eksternalnya. Kalau tantangan di dalam itu tuh pasti banyak rasa bersalah yang tiada akhirnya. Relate banget ini. Rasa bersalahnya itu ada di dua sisi yang tadi yang berbeda itu tadi ya, tantangannya saat kita benar-benar dikejar deadline, kita ada tamu, mungkin harus ada acara yang harus meninggalkan buah hati di rumah gitu kan. Waduh gitu kan, pasti jam kerja jadi over, jadi harus nginep, harus dinas gitu kan. Itu yang rasa bersalah sama anak-anak, sama suami yang harus dititip sebentar ya. Terus yang kedua rasa bersalah besar saat anak-anak lagi sakit. Iya, ini juga relate banget. Saat anak-anak lagi sakit, sedangkan di kantor lagi kejar-kejaran. Nah itu yang kadang itu tantangan yang luar biasa, ini harus mengalahkan salah satu tapi biar menang dua-duanya. Ini mulai kelihatan nih garis peran Sri Kandi ya Kak Olivia, kenapa Sri Kandi ini ada. Kira-kira nih Kak, kalau cara dari Kak Tiwi sendiri menjembatani komunikasi antara PLN dengan stakeholder yang mungkin sebagian masih memandang sebelah mata gitu untuk perempuan muda mampu menjadi seorang pemimpin, nah itu gimana? Kalau pandangan sebelah mata pasti ada ya, mungkin di unit-unit lain pun ada ya, kita dianggap seperti itu. Tapi ya kita buktikan karena kepuasan pelanggan itu dari customer service ya, otomatis. Dan seorang customer service itu butuh leadership ya, istilahnya mempengaruhi pelanggan. Nah di situ kita tunjukkan bahwa hal-hal yang mereka inginkan itu bisa kita penuhi. Hal-hal yang mereka inginkan atau yang mereka komplainkan itu setidaknya kita punya problem solving awal. Karena memang di PLN ini kan kompleks ya. Yes, betul. Ada pelanggan yang minta tolong, ada pelanggan yang marah keluh kesah gitu kan, apalagi di unit ya, permintaannya belum terpenuhi. Nah di sini itulah tadi leadership customer service-nya kita jelaskan, meskipun ada pelanggan yang tidak terima penjelasan tentang hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan jarak jangka panjang. Nah di situ kita tunjukkan dulu, yang penting kita ada actionnya dulu ke lapangan, bahwa kami seorang Sri Kandi leader, kami seorang leader
customer service, ya ini kita coba kita siasatin dulu apa yang menjadi keluhan pelanggan, meskipun itu mungkin siasat di sementara waktu. Itu sih. Kita nih kan sebagai leader ya, Kak Olive juga ini sebagai leader, gimana sih caranya untuk memotivasi sesama rekan perempuan bahwa sebenarnya itu kita tangguh dan kita itu bisa untuk menjadi seorang pemimpin? Mungkin dari Kak Tiwi dulu ya. Jadi untuk Electrizen yang pasti kalau ditunjuk kamu mimpin ya, pasti banyak yang nolak. Jangan salah, karena kita harus tahu dulu bagaimana perbedaan pimpinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Itu yang jadi motivasi awal ya kemarin ya, sedikit cerita ya Kak Ika ya sama Kak Olive ya gitu kan. Kalau Tiwi lihat itu, kalau seorang pemimpin laki-laki itu mengatasi masalah ya saat masalah itu ada, dan itu poin itu menurut Tiwi. Nah, yang kalau seorang perempuan itu jangan sampai masalah ini ada di kemudian hari lagi. Jadi dibendungnya itu sampai jangka panjang ya gitulah. Secara mama mikirnya bukan jangka pendek aja ya gitu kan. Ada suatu pena. Nah, ini pena ini digunakan untuk apa ya? Titik-titiknya itu tuh ini kan. Nah, jadi di situ itu yang menjadi motivasi. Jangan sampai cuman masalah ini selesai. Target dari Pak GM A ya udah tercapai udah gitu kan. Besok enggak ada lagi target Pak GM, tahun depan lagi ada target. Oh, iya harus berlari lagi iya gitu kan. Jadi maunya itu jangan buru-buru, jangan pas saat dikasih target Pak GM kita harus lari-lari ini. Jadi continue membentuk habit dari kawan-kawan itu menjadi bagus. Karena pemikiran mama nih gitu, pemikiran seorang Sri Kandi ini gitu kan, menjadikan anak-anak mereka itu yang terbaik dengan pola yang slow tapi pasti. Ada penekanan di akhir itu yang jadi motivasi saya. Jadi ayo para Sri Kandi gitu kan, kita harus coba. Kalau kita belum mencoba, kita belum tahu rasanya. Jangan pernah takut Electrizen Sri Kandi untuk mencoba menjadi leader Sri Kandi yang baik. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Kak Olive. Kalau dari Kak Olive gimana nih? Luar biasa sekali Kak Tiwi ya. Ini mungkin pengalaman sedikit berbeda ya Kak Ika ya. Kalau saya sih kebetulan selama karir saya tuh saya belum pernah jadi pemimpin unit ya. Itu saya lebih ke spesialisasi di bidang keuangan ya. Terakhir saya sekarang sebagai manajer akuntansi, itu juga kebetulan ada nih timnya kami itu juga sebagian besar adalah Sri Kandi malahan. Dan Sri Kandi ya itu tadi yang peran gandanya lagi bener-bener peran ganda nih dengan anak-anak rata-rata balita. Nah itu kan tanam Kak Tiwi dan Kak Ika sendiri mungkin ngalamin ya, anak sakit, asisten sakit gitu ya. Karena kita perempuan ini asisten sakit itu kita juga ikutan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Gitu. Itu sementara kalau kakak-kakak Sri Kando anak sakit masih ada istri gitu kan. Layernya masih banyak ya. Terus siapapun yang itu asisten kah atau mungkin orang tua kah itu udah ikutan pusing kan ya. Tapi itu tadi yang apa yang disampaikan Kak Tiwi, percaya dengan kemampuan diri kita sendiri gitu ya, bahwa kita diterima di PLN itu pasti udah karakter cerdas itu udah saya yakin udah pasti masuk ya gitu ya. Tinggal bagaimana kita meyakinkan diri kita sendiri kita mampu. Dan ya kalau menurut saya sih mungkin agak kedengaran klise ya. Kalau kesempatan itu ada kita usahakan ambil gitu ya. Dan kita tetap tadi apalagi sekarang dengan adanya Sri Kandi PLN, dengan adanya di kebijakan program kerja tadi yang Women Acceleration itu, Sri Kandi dituntut untuk berperan lebih tapi juga diperhatikan. Artinya kalau bahasa Palembang itu nggak saru-sarunian gitu ya. Jadi tetap ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih manusiawi lah gitu. Kak, insya Allah untuk penempatan pun mudah-mudahan juga ya agak lebih ini ya, maksudnya tidak affordable lah ya. Ya, gitu. Dan itu tadi dengan sudah timbulnya awareness dari manajemen kita yang kebanyakan sekarang kita nggak pungkiri ya, top manajemen kita kan sebagian besar adalah Sri Kando ya. Itu juga ada kalau tadi woman super woman juga ada he for she. Ya, he for she. Nah ini manajemen yang laki-laki yang pria itu juga oh ya ini ada nih yang mereka harus ya walaupun kalau laki-laki kan saya juga punya anak tapi tetap ada peran yang berbeda di sana sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai perempuan bekerja. Jadi kunci utamanya adalah kita harus yakin Kak Ika dengan kemampuan diri kita sendiri dan selanjutnya kita serahkan kepada yang di atas. Ya, mantap banget. Nah, terakhir nih untuk Kak Tiwi yang udah menjabat sebagai manajer unit layanan ya, yang jadi ujung tombak
ombak pelayanan PLN. Nah, Kak Tiwi punya pesan nggak sih buat Sri Kandi PLN dan juga Electrizen untuk mengoptimalkan perannya ini ya, peran gandanya ini sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang working mom? Kalau dari Tiwi, ayo kita coba untuk menjadi Sri Kandi hebat. Lakukannya itu dengan ikhlas. Itu sih dari Tiwi. Yang penting kita ikhlas menjalani peran ganda dimanapun, kapanpun, niscaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Wah, mantap sekali, karena hal terbaik yang kita berikan akan kembali kepada kita dalam hal yang baik juga ya Kak Tiwi. Bahkan akan berlipat ganda. Iya, benar banget itu, mantap. Oke, Kak Tiwi dan Kak Olive, makasih banyak udah hadir di Skuter dalam subtema posting. Dan Electrizen, saya punya sedikit kutipan ini, keberhasilan setiap wanita itu harus menjadi inspirasi bagi wanita yang lain, karena kita kuat saat kita saling menguatkan. Dan disinilah Sri Kandi PLN UID S2JB siap untuk berbagi informasi bersama Electrizen semua untuk menjadi inspirasi. Oke Electrizen, sekian posting kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube-nya PLN UID S2JB. Sampai jumpa di lain kesempatan. See ya!